Alhamdulillah Tuan Guru sudah masuk ke room kita. Selamat datang kami ucapkan Tuan Guru. Semoga tetap sehat selalu dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami sampaikan insyaallah untuk acara kuliah penyampaian materi kita pada malam ini 30 menit. Jadi kita akan selesai insyaallah nanti jam setengah 10, 21.30. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum bergabung, teman-teman yang ada kenalan untuk diingatkan kembali. Langsung saja kami persilakan kepada Tuan Guru Haji Ahmad Musyaddad Risi, kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'du. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia bagian timur ke tengah, begitu juga bagian barat, begitu juga waktu Makkah Al-Mukarramah di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka mengkaji kitabullah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pedoman hidup kita. Yang insya Allah pada pembahasan malam hari ini kita akan melanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, urutan keempat dari surat-surat Al-Quran dari belakang. Setelah kemarin kita membahas surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan saat ini insya Allah kita akan membahas tema tadabbur surat Al-Masad atau Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna an maluhu wa ma kasab. La narun hammalatal hatab fi jidiha min masad. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lahab ini menceritakan kebinasaan dosa yang bernama Abu Lahab. Tentu kalau kita membaca sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan sosok yang satu ini merupakan salah satu dari dedengkot atau orang yang sangat keras permusuhannya, sangat keras penolakannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya bahwa orang ini justru memiliki pertaliangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu bahwa di dalam surat ini Subhanahu wa taala ternyata tidak hanya menceritakan kepada kita sosok dia saja, sosok Abu Lahab saja. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita selain dia sebagai seorang pribadi, juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangannya, istrinya. Istri Abu Lahab yang juga memiliki andil dalam memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat rintangan-rintangan di dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini menjadi penting untuk kita pelajari sebagai seorang dai, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang yang ingin mengambil inspirasi dalam kehidupan orang-orang yang pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia baik, kita ambil kebaikannya. Jika semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari sifat-sifat buruk yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Surat ini memiliki dua nama, surat Al-Lahab dan juga disebut sebagai surat Al-Masad. Surat Al-Lahab itu karena surat ini bertentang Abu Lahab. Surat Al-Masad diambil dari ayat terakhir dari surat ini, fi jidiha hablum min masad, yaitu tali temali atau bukul yang menjadi ikatan yang dikalungi oleh istri Abu Lahab. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Lahab ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana kita ketahui, adalah surat yang pendekatan yang lain, dia adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Surat Al-Lahab ini sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya memiliki karakteristik yang sangat lekat membahas tentang akidah, tentang bagaimana dakwah awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan demi tantangan saat beliau berada dalam fase Mekah, membina generasi awal dakwah Islam ini. Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari menyebutkan satu riwayat tentang sebab turunnya surat Al-Lahab ini, di mana suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Serukanlah keluargamu atau kerabatmu yang terdekat. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, mendakwahi, memberikan peringatan, mendakwahkan Islam ini kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berseru, menyeru orang-orang Quraisy dari bani-bani yang ada di sekitaran Ka'bah tersebut. Beliau naik ke Bukit Sofa lalu berseru, wahai sekalian Quraisy, berkumpullah. Maka mereka pun berkumpul. Setelah berkumpul, Rasulullah SAW kemudian membuat semua kode untuk mengetahui bagi respon orang-orang ini terhadap diri, terhadap kepribadian. Rasulullah SAW membuat satu prolog dengan redaksi pertanyaan, wahai sekalian Quraisy, apa pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian ada kelompok pasukan berkuda yang datang menyerang kalian dari balik bukit ini? Apakah kalian percaya? Maka serempak mereka mengatakan, ya, kami percaya. Karena kami tidak pernah menemukan engkau sebagai seorang pembohong. Tidak ada track record Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta dalam benak mereka selama mereka berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bahwa mereka itu memiliki trust, beliau memiliki trust dalam hati mereka. Mereka percaya dengan sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian
tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat, tentang surga dan neraka, tentang akidah, tentang tauhid. Nah, saat itu Bapak Ibu sekalian, kemudian seorang yang hina dina ini angkat bicara. Orang yang bernama Abu Lahab itu angkat bicara. Apa yang dia katakan? Dia berkata, "Tabban laka alihada jama'tana." Sialan kamu, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun kepada beliau ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Reda yang keluar dari mulut Abu Lahab tersebut. Dia mengatakan tabban laka, celaka kamu, binasa kamu, sialan kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan yada Abi Lahabin wa tab. Jadi ayat ini menurut ulama tafsir mengandung dua sisi. Pertama adalah doa, itu adalah realitas yang dijumpai oleh Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bisa tangan Abu Lahab. Binasalah dia. Setengah pertama adalah doa Abu Lahab ini mendapat kecelakaan. Meski di sini disebutkan kedua, sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud dengan penyebutan kedua tangan itu bukan hanya kedua tangan saja, tapi keseluruhan diri Abu Lahab itu binasa. Dalam bahasa Arab ini disebut sebagai zikrul juz'i wa iradatul, penyebut anggota dengan makna yang tujuh adalah semua yang termasuk di dalam apa yang disebut tersebut. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau Anda ingat pelajaran-pelajaran waktu SD SMP dulu, ada namanya majas. Ada majas itu kan ada namanya pars pro toto atau totem pro parto. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalkan tidak nampak batang hidungnya. Mana Ahmad? Kok tidak nampak batang hidungnya? Yang tidak nampak itu bukan hanya batang hidungnya. Yang tidak nampak itu keseluruhan Ahmad. Nah, itu namanya majas. Majas di dalam bahasa Indonesia ada namanya pars pro toto, totem pro parto. Nah, di dalam bahasa Arab ini sebagai zikrul adil kulli. Dan sebagai itu adalah salah satu contohnya adalah tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang disebutkan adalah dua tangan Abu Lahab. Binasalah dua tangan Abu Lahab. Adalah binasalah diri Abu Lahab. Wa tab. Tabbat yada Abi Lahab. Itu doa. Kemudian realitasnya adalah watab. Dan sungguh binasalah dia. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ini adalah fakta atau realitas yang langsung kontan dari doa kemudian menjadi sebuah realitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sosok manusia yang hina dan dina, yang sangat-sangat keras permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Lahab ini kan adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia begitu gemes, begitu keras permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia tidak mau, dia kecewa, dia nggak ingin
yang jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin dialah yang lebih pantas menjadi seorang nabi. Oleh sebab itu kemudian dia menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana sini. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di pasar, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai, aku menyeru kalian untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. An la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada di jangan percaya ini orang gila, ini orang kena sihir, ini orang penyakitan. Sehingga orang-orang percaya. Kenapa? Karena yang mengatakan begitu adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah buruknya Abu Lahab tersebut. Jadi dia berjalan ke sana kemari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah untuk mengkanter apa yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebar hoax, dengan menyebar dusta-dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabatnya Abi Lahab bin Watab. Binasalah diri itu Abu Lahab tersebut. Dua tangan Lahab dan sungguh binasalah dia. Kebinasaan dunia dan kebinasaan akhirat. Ma'nahu maluhu, enggak bisa bagi dia itu apa yang dia punya dari harta banyak atau apa usahakan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa termasuk yang dia usahakan ini adalah anak. Dia memiliki anak bangga. Bahkan Abu Lahab pernah mengatakan, kalau nanti aku berada di kebangkitan yang diceritakan oleh Muhammad itu, aku akan tebus diriku dengan harta yang aku miliki. Dan aku akan tebus dengan anak-anak yang aku punya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan ma'anhu luhu wa makasab. Gak mau siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala itu apa yang dia miliki dari segunung harta atau. Jadi anak-anaknya Abu Lahab ini adalah yang juga menjadi bagian suami-suami putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya anak namanya Utaibah dan Utbah yang kemudian menikah dengan putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, saking Abu Lahab ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah Islam itu, dia memerintahkan kepada anaknya Utaibah dan Utbah untuk menceraikan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun kalau Fatimah, suaminya Ali bin Abi Thalib. Suaminya adalah seorang yang beriman sejak awal. Yang perempuan lain, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab. Zainab, suaminya juga seorang yang tidak masuk Islam awalnya, tapi nanti di kemudian hari dia masuk Islam, yaitu Abu As bin Rabi, namanya Abu As bin Rabi. Ini kisah yang masyhur kalau Zainab itu ketika perang Badar suaminya tertawan, lalu dia tebus suaminya itu dengan kalung yang diberikan oleh ibundanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh sedih. Dan dia minta kepada kaum muslimin untuk membalikan kalung tersebut dan membebaskan tawanannya Zainab, yaitu suaminya Zainab.
Adapun anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, Utaibah dan Utbah. Utaibah ini termasuk yang juga sangat permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua-duanya menceraikan putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah ini termasuk yang sangat permusuhannya, keras permusuhannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya, mendoakan keburukan bagi Utaibah ini. Ya Allah, putuskanlah seekor anjing yang engkau ciptakan untuk menghabisinya. Dan dia di dalam sebuah perjalanan safarnya, terus di tengah padang pasir diterkam oleh singa sampai dia habis dimakan oleh singa. Itu Utaibah bin Abi Lahab. Adapun Utbah di masa datang kemudian di kemudian hari masuk Islam dan dia menjadi bagian dari kaum muslimin. Itu putra-putra Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatalah. Jadi ini di akhirat dia akan mendapatkan, dia akan dimasukkan ke neraka Jahannam yang apinya menyala-nyala, yang apinya bergejolak, yang apinya tak padam-padam. Itu di akhirat. Di dunia Abu Lahab mendapatkan siksa yang tidak kalah ganasnya. Setelah perang Badar sekitar 7 hari, dia terserang oleh sebuah penyakit aneh, semacam kusta begitu. Kusta yang membuat orang-orang sekelilingnya itu menjadi jijik. Anak-anaknya pun jijik begitu untuk dekat dengan bapaknya. Coba bayangkan. Jadi salah satu makna dari ayat yang kedua tadi, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi harta yang dia punya itu enggak mempan untuk mengobati dirinya. Anak-anak yang dia miliki, yang dia banggakan itu pun enggak bermanfaat saat dia dalam kondisi sakit. Sampai 3 hari kemudian sakit itu membuat dia busuk dan orang di sekelilingnya enggak tahan. Sampai kemudian dia mati. Dan orang-orang di sekitar Mekah mengatakan, "Duh, ini bau apa sih?" Mencemooh anak-anaknya. Maka anak-anaknya pun karena nggak tahan dicemooh oleh tetangga-tetangga, akhirnya dia galikan lubang di rumahnya itu, lalu kemudian dia giring itu mayat yang sudah busuk itu, mayatnya Abu Lahab itu, lubang tersebut, lalu tembok yang ada di rumah mereka. Itulah akhir kehidupan seorang Abu Lahab yang ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya harta yang dia miliki dan anak-anak yang dia banggakan itu. Dan anaknya itu pun kemudian dimakan oleh serigala, dimakan oleh singa, yang juga kemudian merupakan siksa yang dia dapatkan di dunia sebelum siksa yang akan dia temukan di akhirat. Sayasla narun zata lahab. Adapun di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke api neraka Jahannam yang menyala-nyala, yang berkobar, yang tidak padam-padam. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil, saudari dari Abu Sufyan. Saudari dari Abu Sufyan. Akan tetapi istrinya Abu Lahab ini sekomplotan dengan suaminya, sefrekuensi dengan suaminya dalam menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Abu Lahab ini dan istrinya ini Abu Lahab sendiri nama aslinya adalah Abdul Uzza,
tidak disebutkan sebagai Abdul Uzza di dalam ayat ini karena pertama nama Abdul Uzza itu adalah menisbatkan hamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hamba Al Uzza. Jadi nggak layak, nggak pantas untuk disebut. Kemudian Abu Lahab sesuai dengan nama populernya Abu Lahab karena dia tampak sebagai orang yang memiliki wajah menyala merah-merahan dan kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam lahap jahanam yang nyala apinya itu bergejolak-gejolak. Adapun istrinya tidak disebutkan namanya di sini. Sebagian para ahli tafsir mengatakan karena memang masyarakat Arab secara umum tidak merasa tidak enak gitu ya, tidak nyaman kalau nama istri itu disebut. Ya, orang Arab itu jarang atau pantang begitu menyebut nama istrinya di hadapan orang lain, di hadapan bukan mahram. Jadi sampai misalkan di acara resepsi, misalkan kalau Anda diundang walimah di Saudi, Anda dapat surat undangan, maka yang muncul di surat undangan adalah nama mempelai laki dan nama bapaknya mempelai perempuan. Jadi nama mempelai laki-laki dan nama bapaknya mempelai perempuan. Jadi misalkan telah diselenggarakan akad nikah Abdullah bin Ahmad dengan putrinya Ali, gitu. Dengan binti Ali. Jadi nggak disebutkan namanya putrinya Ali itu siapa, misalkan Maryam atau Fatimah, tidak disebutkan di undangan. Yang ada itu nama mempelai laki-laki dan nama ayah mempelai perempuan. Ya, bagi masyarakat Arab menyebutkan nama istri atau nama perempuan, nama anak perempuan itu adalah satu aib. Itu salah satu penjelasan para ulama tentang ayat ini. Dan yang kedua memang menyebutkan nama seorang yang terlaknat seperti Ummu Jamil ini adalah sesuatu yang tidak pantas begitu untuk disebutkan, untuk diingat. Yang jelas dia adalah istrinya Abu Lahab ini, dan dengan menyematkan istri Abu Lahab ini dia satu kolam begitu, sekomplotan. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab ini hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Apa yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar? Di beberapa tafsir disebutkan setidaknya ada 3 pendapat. Yang pertama adalah dia seorang perempuan yang mulutnya itu kesana kemari membawa ghibah namimah, bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang sahabat-sahabat yang masuk Islam, untuk menghadirkan permusuhan di antara keluarga-keluarga para sahabat, keluarga-keluarga orang-orang yang ada di sekitaran Makkah Al-Mukarramah. Jadi kayu bakar di sini adalah kiasan terhadap berita-berita hoax, dusta, fitnah, namimah yang dibawa oleh istrinya Abu Lahab ini. Yang kedua, wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya ini pembawa kayu bakar, maknanya adalah istrinya ini pembawa dosa besar. Kayu bakar itu adalah kiasan untuk dosa besar, bahwa istrinya Abu Lahab ini adalah sang pembawa dosa besar. Yang ketiga, dikatakan bahwa istrinya ini pembawa kayu bakar, maksudnya adalah pembawa duri-duri, rintangan-rintangan yang ada di jalan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia membantu suaminya untuk merintangi dakwah Islam ini. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya terdapat tali yang berasal dari serabut
ikatan tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tali yang dimaksud di sini adalah balasan rantai yang panas yang menjadi siksa Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, karena dahulu dia pernah menjual kalung perhiasan yang mahal yang dia miliki, yang dia gunakan untuk modal merintangi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang namanya Ummu Jamil ini all out di dalam membantu suaminya untuk merintangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia juga berharap mendapatkan popularitas ketika suaminya lah yang terpilih menjadi seorang nabi begitu. Akhirnya dia all out membantu suaminya untuk mengupgrade kemuliaannya, kebesaran namanya di sekitar kafir Quraisy. Bapak Ibu sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Lahab bersama istrinya dan anak-anaknya ini. Terutama dalam kaitannya dengan kita membangun rumah tangga yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali contoh di dalam Al-Qur'an tentang rumah tangga manusia yang pernah hidup di dalam pentas kehidupan dan peradaban manusia sejak zaman Nabi Adam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang suaminya soleh, istrinya soleh, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar. Ada yang suaminya soleh, tapi istrinya justru durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, juga Nabi Lut alaihissalam. Suaminya Nabi, tapi istrinya dan anaknya durhaka. Tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang suaminya jahat, tapi istrinya salihah. Seperti Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun la'natullah alaih. Ada yang suaminya juga istrinya sama-sama jahatnya, sama-sama durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Lahab dan Ummu Jamil ini. Ini kisah yang patut kita cermati Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam kita membangun rumah tangga, jangan sekali-kali dukung pasangan kita untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang dapat menghambat berjalannya dakwah Islam atau agama Allah ini tersebar kepada orang lain. Ada orang dalam fenomena hari ini, dalam fenomena zaman kita sekarang ini, dia bangga sama istrinya yang mendapatkan monetasi misalkan dari YouTube, TikTok, gara-gara istrinya joget. Nah, ini adalah tipe suami yang mendukung kebatilan yang diumbar oleh istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada istri yang mendukung suaminya ikut main judi online ketika dia melihat suaminya itu beberapa kali menang. Ini adalah tipe istri yang kemudian membantu suaminya di dalam kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, kita harus mematri di dalam jiwa kita, dalam diri kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Ayat ini bukan ayat tentang
proyek dakwah di masjid. Enggak, bukan hanya tentang ayat proyek dakwah di masjid dilakukan oleh ustaz, enggak. Pada bagaimana istri menolong suaminya untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertakwa, suami menolong istrinya agar menjadi madrasah bagi anak-anaknya, sekolah bagi anak-anaknya, yang kemudian bisa menghantarkan anak-anak itu menjadi generasi hebat. Di sisi lain, suami tidak boleh menjadi penolong istrinya di dalam memproduksi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang istri juga tidak boleh mempengaruhi suaminya, membantu dan menyokong suaminya untuk melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini kan kita mendapatkan ujian beragam gitu ya. Masing-masing orang kehidupan dia beragam. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan anak-anak, ada yang diuji dengan tetangga, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan menantu, ada yang diuji dengan ipar, ada yang diuji oleh pekerjaan dan lain sebagainya. Kita harus memastikan bahwa kita itu aman dan mengamankan pasangan kita agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk menjadi solusi problematika hidup. Hilang mobil, hilang motor, hilang perhiasan, hilang dompet, Allah sedang uji kita. Dengan solusi apa kita akan selesaikan ujian tersebut. Ada kemudian istri yang datang kepada suaminya, udah bang, kita ke dukun aja. Itu kemarin saya dapat kabar di Facebook, temanku itu datang ke dukun ini, terus dijampi-jampi, ya barang yang hilang itu kembali. Ini adalah bisikan-bisikan yang merupakan ujian bagi suami. Ujian dari istrinya. Sebagaimana dahulu ibunda kita membisik-bisiki kepada ayahanda kita Adam. Yang kemudian didorong oleh setan. Oleh sebab itu, suami dan istri harus tetap belajar, harus tetap menuntut ilmu, harus tetap saling mendukung untuk meniti jalan takwa. Dengan itu insya Allah akan hadir anak-anak yang soleh-solehah, tidak seperti anak-anaknya Abu Lahab yang orang tuanya, bapak dan ibunya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya pun tumbuh sebagai anak-anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah Subhanahu wa taala jadikan pelajaran bagi segenap manusia, bahkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia sampai di akhirat. Di dunia dimakan oleh serigala atau singa. Dan satu lagi, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia beriman agar menjadi ibrah bagi manusia, bahwa seburuk apapun orang tua kita, jalan untuk mendapatkan hidayah itu tetap ada. Jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu tetap terbentang selagi seseorang itu memiliki kebersihan hati dan berusaha untuk meniti jalan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10.30, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator, saya akhiri. Saya kembalikan kepada moderator bila ada yang ditanyakan. Silahkan.